batu yang dihuni oleh jin. Tapi bagaimana jika saya katakan kalian salah? Saranjana bukanlah dongeng sebelum tidur. Ini adalah anomali fisika terbesar di Nusantara. Lihat peta ini. Tahun 1845, seorang naturalis Jerman bernama Salomon Müller menggambar peta wilayah Kalimantan Selatan untuk pemerintah Hindia Belanda. Di ujung selatan Pulau Laut, tertulis jelas sebuah wilayah bernama Tanjung Suranjana. Wilayah ini ada secara administratif, ada secara geografis, tapi kemudian ia menghilang dari peta modern. Kemana perginya tanah seluas itu? Apakah tenggelam ke dasar laut atau pindah frekuensi? Saya The Rider. Saya datang dari masa depan di mana batas antara gaib dan sains sudah runtuh. Kita tidak akan bicara soal klinik. Kita akan bicara soal quantum phase shift, peradaban manusia yang menguasai teknologi cloaking atau tembus pandang. Mereka ada di sini, di koordinat yang sama dengan kita, tapi di layer realitas yang berbeda. Selamat datang di Investigasi Universe Dimensi 10. Babak pertama, paket misterius. Jika Saranjana hanya dongeng, lalu siapa yang memesan alat-alat berat ini? Mundur ke tahun 1980-an, sebuah perusahaan alat berat di Jakarta menerima pesanan besar, bulldozer, ekskavator, dan mesin giling. Pemesannya mengaku dari kota Saranjana. Yang aneh adalah mereka membayar lunas, tunai, tanpa menawar. Uangnya asli, bukan daun yang berubah jadi uang. Kapal pengangkut pun berangkat menuju Kota Baru, Kalimantan Selatan. Sesuai koordinat, mereka menurunkan muatan di sebuah dermaga sepi di tepi hutan. Tapi saat kapten kapal mencoba menghubungi pemesan, tidak ada sinyal, tidak ada kota, tidak ada manusia. Hanya hutan belantara dan suara jangkrik. Warga lokal gempar, siapa yang membuang mesin seharga miliaran di tengah rawa? Polisi bingung, alamatnya fiktif, tapi barangnya nyata. Pertanyaan Rider, untuk apa hantu butuh bulldozer? Hantu tidak membangun jalan raya, hantu tidak meratakan tanah. Ini adalah bukti aktivitas fisik, bukti pembangunan infrastruktur. Mungkin tetangga beda dimensi kita sedang melakukan ekspansi wilayah, dan mereka butuh alat dari dimensi kita untuk mengerjakannya. Babak kedua, Kota Cahaya. Lupakan bayangan kalian tentang kerajaan jin yang kuno dan mistis. Berdasarkan kesaksian mereka yang pernah masuk dan kembali, Saranjana adalah metropolis. Bayangkan sebuah kota di tengah hutan Kalimantan, tapi teknologinya melampaui Jakarta 50 tahun ke depan. Gedung-gedung pencakar langitnya tidak terbuat dari bata, tapi dari material perak yang berkilau dan kaca kristal. Arsitekturnya menggabungkan estetika Banjar dan Dayak dengan futurisme. Atap-atap bubungan tinggi yang menjulang menembus awan. Jalan rayanya lebar, bersih, dan senyap. Tidak ada asap knalpot. Kendaraan di sana tidak menyentuh tanah. Mereka melayang. Mobil tanpa roda, kapal yang terbang di atas air. Ini bukan sihir. Ini adalah teknologi anti-gravitasi. Dan lihatlah pasarnya. Buah-buahan di sana berukuran raksasa, jambu sebesar kepala manusia, durian sebesar ban mobil. Ini adalah hasil rekayasa genetik tingkat dewa. Penduduknya bukan hantu berambut panjang. Mereka fisik, tampan, cantik, dan berpakaian elegan dengan kain tenun yang bercahaya. Mengapa saksi mata selalu bilang kotanya maju? Karena mereka memang lebih maju dari kita. Mereka adalah breakaway civilization yang memisahkan diri dari sejarah manusia. Babak ketiga, anomali waktu. Salah satu ciri khas fenomena Saranjana adalah distorsi waktu. Banyak cerita tentang orang yang masuk ke sana merasa hanya menginap semalam, tapi saat kembali,
Keluarga mereka sudah menahlilkan mereka selama seminggu, atau sebaliknya, hilang bertahun-tahun tapi kembali dengan wajah yang tidak menua sedikit pun. Ini bukan sihir. Dalam fisika, ini disebut time dilation atau dilatasi waktu. Einstein mengajarkan kita bahwa waktu itu relatif. Di dekat medan gravitasi yang kuat atau kecepatan tinggi, waktu melambat. Jika Saranjana adalah peradaban yang menggunakan energi masif, mungkin reaktor fusi atau singularitas buatan, maka wajar jika waktu di sekitar kotanya terdistorsi. Ini seperti berdiri di dekat lubang hitam. 1 jam di sana adalah 7 tahun di bumi. Perbatasan antara hutan Kota Baru dan Saranjana bukan sekadar garis geografis. Itu adalah event horizon, batas kejadian di mana hukum fisika kita mulai bengkok. Orang-orang yang hilang itu tidak diculik hantu. Mereka tersesat di dalam lipatan waktu. Kadang efeknya mematikan, menua dalam hitungan detik, atau membeku dalam keabadian. Mereka melihat kita berlalu dengan cepat, seperti lalat capung. Untuk masuk, kau butuh kunci frekuensi, bukan peta. Babak keempat, teknologi cloaking. Pertanyaan terbesar kalian pasti, jika kotanya sebesar itu, kenapa satelit Google Earth tidak bisa melihatnya? Jawabannya ada pada spektrum cahaya. Mata manusia dan kamera standar hanya bisa melihat sebagian kecil dari realitas. Sisanya gelap bagi kita. Saranjana tidak menghilang. Mereka hanya menggeser frekuensi keberadaan mereka. Bayangkan baling-baling kipas angin. Saat diam, kalian bisa melihat bilahnya. Tapi saat berputar sangat cepat, bilah itu menjadi transparan. Tangan kalian bisa menembusnya, tapi udaranya terasa padat. Itulah yang terjadi pada Saranjana. Mereka menggetarkan materi kota mereka di frekuensi tinggi yang melampaui ambang batas visual kita. Dalam fisika kuantum, ini disebut phase shift. Mereka ada di koordinat ini, tapi di fase yang berbeda. Teknologi cloaking atau jubah tembus pandang bukan lagi fiksi ilmiah. Militer kita sudah mengembangkannya menggunakan metamaterial untuk membelokkan cahaya. Penduduk Saranjana sudah menyempurnakan ini ribuan tahun lalu. Mereka membungkus seluruh kota dalam medan energi yang membelokkan cahaya, radar, dan sinyal satelit. Bagi kita, itu hutan kosong. Bagi mereka, kita adalah hantu yang berjalan lambat. Babak kelima, penduduk Halimun. Siapa yang menghuni kota tak kasat mata ini? Warga lokal menyebut mereka orang limun atau orang kebenaran. Kesaksian dari mereka yang pernah berinteraksi selalu konsisten. Penduduk Saranjana secara fisik mirip manusia, tapi lebih sempurna. Mereka digambarkan sangat rupawan, kulit bersih bercahaya, dan berbau harum tanpa parfum. Tapi ada satu detail anatomis yang membedakan mereka dari kita. Mereka tidak memiliki filtrum, lekukan vertikal di antara hidung dan bibir atas. Dalam biologi, filtrum adalah sisa penyatuan wajah saat janin terbentuk di rahim. Ketiadaan filtrum bisa menandakan dua hal. Pertama, evolusi yang berbeda selama ribuan tahun. Atau kedua, rekayasa genetika. Mereka mungkin telah mengedit kode DNA mereka untuk menghilangkan cacat fisik dan penyakit. Ini menjelaskan kenapa mereka berumur panjang dan terlihat awet muda. Mereka bukan jin. Mereka adalah Homo sapiens superior, cabang manusia yang memilih jalan teknologi biologis, sementara kita memilih jalan teknologi mekanis. Mereka hidup dalam harmoni, tanpa polisi, tanpa penjara, sebuah utopia yang kita impikan, tapi sudah mereka wujudkan di balik tabir frekuensi. Babak keenam, gerbang antar dimensi. Kita tahu mereka ada, kita tahu mereka maju, tapi di mana pintu masuknya? Warga Kota Baru menunjuk ke arah selatan, ke sebuah gua di kaki bukit oka-oka yang menghadap ke laut. Tempat ini bukan gua biasa, sering terdengar suara mesin menderu atau musik gamelan dari dalam perut bumi, padahal gua itu kosong. Bagi saya, ini adalah tanda kebocoran suara antar dimensi.
Dinding gua ini tipis, bukan tipis secara fisik, tapi tipis secara realitas. Dalam astrofisika, kita menyebutnya Einstein-Rosen Bridge atau lubang cacing, sebuah terowongan pendek yang menghubungkan dua titik berjauhan dalam ruang waktu. Tapi gerbang ini tidak stabil. Ia berfluktuasi, kadang terbuka, kadang tertutup. Mungkin itulah sebabnya orang tua dulu menaruh sesajen di mulut gua, bukan untuk menyembah jin, tapi frekuensi doa atau energi tertentu bisa menstabilkan gerbang. Ini adalah passkey. Tanpa kunci frekuensi yang tepat, kau hanya akan menabrak dinding batu yang dingin. Tapi jika frekuensimu selaras, batu itu menjadi air dan kau melangkah ke dunia lain. Tapi ingat, hukum fisika di dalam wormhole itu kejam. Pintu ini seringkali hanya satu arah. Babak ketujuh. Kasus foto viral. Di era digital, bukti tidak lagi berupa cerita mulut ke mulut. Bukti itu ada di piksel. Kalian pasti pernah melihat foto viral ini. Seorang wanita berfoto di Bukit Mamake pada malam hari. Di belakangnya, seharusnya hutan gelap gulita dan laut kosong. Tapi di hasil foto, terlihat cahaya kota megah dengan gedung-gedung pencakar langit yang menjulang. Fotografernya bersumpah, saat itu gelap, matanya tidak melihat apa-apa, tapi sensor kameranya menangkap saranjana. Skeptis bilang itu pantulan lampu kapal atau editan, tapi saya bilang itu adalah spectral bleed, kebocoran spektrum. Sensor digital CCD atau CMOS pada kamera modern lebih sensitif terhadap cahaya inframerah daripada mata manusia. Teknologi cloaking saranjana membelokkan cahaya tampak, tapi mungkin ia bocor di spektrum lain. Ada glitch dalam matriks pelindung mereka, celah sesaat di mana foton dari dimensi mereka lolos ke dimensi kita. Ingat kasus konser musik di Kota Baru. Ribuan penonton yang memadati lapangan lalu lenyap dalam sekejap. Itu adalah mass glitch. Realitas mereka dan realitas kita bertabrakan. Semakin sering kita melihat penampakan ini di kamera, artinya satu hal, dinding pemisah antar dimensi sedang menipis. Kita sering merasa sendirian di planet ini. Kita mengira kita adalah penguasa mutlak bumi. Tapi Saranjana membuktikan sebaliknya. Di ruang yang sama, di koordinat yang sama, hanya berbeda getaran frekuensi. Ada tetangga yang sedang mengamati kita. Mereka melihat kita menebang hutan mereka. Mereka melihat kita mencemari lautan bersama. Mungkin itulah sebabnya mereka memilih untuk tetap tersembunyi. Menutup pintu gerbang dengan kunci frekuensi yang tidak bisa kita retas. Saranjana bukan kota hantu. Itu adalah cermin masa depan. Sebuah kemungkinan tentang apa yang bisa dicapai manusia jika kita memilih harmoni dengan alam dan teknologi, bukan eksploitasi. Pertanyaannya bukan apakah mereka nyata. Pertanyaannya adalah, apakah kita siap jika mereka memutuskan untuk membuka tabir itu? Jaga hutan ini, jaga buminya, karena kita tidak sendirian. Saya The Rider. Investigasi selesai, engine start.